Saudara. Betul. Betul ya. Dan itu pernah disita oleh penyidik, betul ya, saksi ya? Betul. Oke. Izin yang mulia untuk menggambarkan bagaimana komunikasi pada saat itu pertemuan saksi dengan saudara Saiful. Kami ingin perdengarkan pembicaraan pada saat itu. Namun karena ini kalau di rekaman ini kalau diputar lengkap ini ada 1 jam lebih 20, hampir 1,5 jam yang mulia. Jadi kami tidak akan putar semua, hanya ada beberapa yang kami pilih untuk putarkan yang mulia. Sebentar yang mulia, apa boleh kami tanya kepada saudara penuntut umum ya tentang penyadapan atau rekaman ini ketika itu sudah ada surat perintah penyelidikannya atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, apakah terhadap rekaman-rekaman termasuk yang disampaikan tadi itu sudah ada izin dari Dewan Pengawas atau belum? Karena sepanjang yang kami tahu Oktober itu ya, itu sudah ada perubahan undang-undang tentang KPK. Kalau itu tidak ada ya, maka pekerjaan kita ini akan menjadi sia. Yang mulia, terkait dengan rekaman pembicaraan itu telah menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mulia dan telah disita dalam perkara ini. Betul. Saya yang merekam. Yang lain yang mulia, yang sebenarnya yang kami mau tahu itu tadi kan masih ada juga yang ditayangkan dari hasil percakapan. Ya, percakapan itu apakah memang sudah ada perintah penyelidikannya ketika itu atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengenai hasil rekaman ini juga ketika itu sudah ada perkara pidana atau belum? Sudah ada perintah penyelidikan atau belum? Ya, kalau itu tidak ada, ya, menurut hemat kami mestinya itu tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini meskipun itu sudah disita oleh pihak penuntut umum atau oleh penyidik. Kalau seperti itu, maka silakan saudara itu sebagai bukti. Ini kan ditarik mengenai pemutasannya kita sama-sama tahu dan dia kalau saudara berkeberatan, kalau tidak bersyarat, silakan nanti. Baik. Baik, makasih yang mulia. Tapi step Tapi mohon dicatat yang mulia bahwa kami keberatan dengan penggunaan alat bukti yang tidak diperoleh menurut hukum. Seingat saya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengatakan bahwa rekaman-rekaman yang bukan dilakukan oleh penyidik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya, makasih yang mulia. Izin yang mulia menambahkan ini. Ya, saya yang merekam. Bukan. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya ingin menambahkan terkait apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa ini kan dalam Undang-Undang Data Pribadi, khususnya dalam pasal 20, khususnya dalam ayat 2 disebutkan, bahwa pemprosesan salah satunya itu ada terkait dengan perekaman, itu kan sebenarnya berdasarkan persetujuan. Ini kan perekaman yang dilakukan oleh saksi dengan orang lain.
itu kan sebenarnya bersifat rahasia. Nah, apakah orang yang direkam ketika itu memberikan persetujuan atau tidak? Walaupun pada saat ini dikatakan sudah memiliki alat bukti. Ini pertanyaan ini tidak hanya terkait dengan putusan MK, tapi terkait dengan undang-undang. Saya yakin bahwa pada saat ini kita menyidangkan ini dengan kerangka berdasarkan peraturan perundang-undangan, gitu kan. Kalau misalnya tidak, ya ini sebenarnya sudah melanggar dari peraturan perundang-undangan juga. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia, izin menanggapi yang mulia. Jadi pertama yang sampaikan yang mulia tadi bahwa ini ada rekaman yang dilakukan oleh saksi sendiri. Dan rekaman ini digunakan untuk menguatkan keterangan yang bersangkutan. Sehingga bukan dari kami yang dari pihak yang merekam, tetapi ini adalah rekaman yang kemudian dilakukan oleh saksi untuk menguatkan keterangannya dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Itu yang kami pahami yang mulia. Demikian. Ya, majelis pembicara. Ini tetap rekaman ini ilegal, walaupun ini dianggap sebagai suatu gitu. Ini kan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau misalnya ini diperbolehkan, pertanyaannya adalah seluruh aktivitas kita termasuk CCTV yang tidak kita setujui, ini jadi diperbolehkan jadinya. Ini mohon pertimbangan dari majelis. Terima kasih. Baik, ya mengenai keberatan penasihat hukum dan penuntut umum. Jadi adapun nanti bahwa ini ilegal atau tidak sesuai, silakan saudara tanggapi. Tetapi yang jelas dalam persidangan ini kami beri kesempatan semuanya untuk mengajukan pembuktian. Ya, kalau memang tidak, ini memang menurut penasihat hukum, wah ini ilegal, tidak sah, majelis pun juga punya penilaian, kan gitu ya, terhadap alat rekaman yang saat ini. Ya, namun demikian kita lihat aja prosesnya. Nanti silakan saudara tanggapi bahwa rekaman ini tidak sah dan legal karena alasan seperti itu. Gitu ya. Hakim pun juga nanti bisa mempertimbangkan. Gitu ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Silahkan nanti tanggapi dalam pledoinya. Begitu pula keberatan saudara penasihat hukum telah kami catat terkait hal ini. Ya. Itu. Izin yang mulia. Silakan. Ini bukan perdebatan kalau yang bagian ini yang mulia. Ya. Tapi ini karena tadi teman-teman JPU mengatakan bahwa rekaman tersebut itu bukan direkam oleh KPK, itu clear sekali dikatakan, dan rekaman ini ada di handphone yang disita, begitu, di barang bukti yang disita. Nah, kami mohon izin melalui majelis hakim agar clear saja ini majelis hakim. Tadi kan dibilang itu disita. Mohon ditunjukkan saja surat penyitaannya itu, surat penyitaan kapan, di penyidikan yang mana, itu yang pertama, agar kita tahu persis sebenarnya dasar penyitaan itu seperti apa sebelum menyimpulkan sah atau tidak sah. Yang kedua, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bang Magdir, penyitaan itu kan perlu ada izin, kecuali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami tentu perlu tahu, kita semua perlu tahu, dan kami yakin majelis hakim juga ingin mengetahui itu, apakah ada surat penyitaan dan kapan, dan apakah ada izin Dewan Pengawas atau izin pengadilan pada saat penyitaan itu dilakukan. Jadi mohon izin kami bertanya pada teman-teman JPU melalui majelis hakim. Terima kasih. Baik, gimana Pak Umum? Bisa ditunjukkan terkait dengan penyitaan apa yang akan mengenai apa yang ada rekamannya? Baik, yang mulia, bahwa rekaman pembicaraan itu telah dikeluarkan dan ada dalam barang bukti kami nomor 164. Itu ada berupa flash disk yang mulia. Berupa flash disk. Kemudian itu telah disita berdasarkan STPBB 1565. Ada yang mulia di bisa dalam. Ditayangkan aja biar penuh persatu. Ada dalam berkas yang mulia itu. Dalam berkas kalau perkara. Kalau gitu tunjukkan sini. Silakan sini. Berkas mana? Berkas perkara yang mulia. Berkas perkara ini. Betul. Yang tebal yang mulia. Oh, yang tebal yang enggak ada. Nah, sekarang gini. Ada enggak di situ di di laptop saudara untuk bisa ditayangkan penyitaannya? Ini barang daftar bukti kami yang mulia. Berkas ini tidak dibawa yang penyitaan tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.